Pemirsa, kita masih bersama Indonesia Lawyers Club. Sekarang saya mau ke Pak Ferry Amsari, pakar hukum tata negara. Terima kasih Pak Datuk Karni Ilyas. Saya perlu menanggapi sederhana terlebih dahulu. Pertanyaan yang menjadi topik yang Bang Karni pimpin malam ini sebenarnya sudah terjawab dari awal talk show ini. Bang Karni memulai bahwa putusan itu sama sekali tidak melegalisasi zina ataupun LGBT. Juga Profesor Uwais mengakui setelah dibaca putusan tersebut tidak ada legalisasi terhadap hal itu dan dibenarkan oleh kuasa hukumnya Pak Faisal dan Bu Ketua dari AILA. Jadi poin intinya soal putusan sudah selesai sebenarnya. Tapi perdebatan di belakang itu cerita yang lain yang saya tidak mau sentuh. Karena saya bukan mengkaji hal-hal yang seperti itu. Tapi kekeliruan publik membaca putusan MK bukanlah 1-2 kali ini saja. Bahkan banyak publik juga bermasalah dalam memahami konstitusi. Apalagi putusan MK. Saya misalnya tadi mencatat Pak Ahmad Yani mengatakan tidak konsisten. Padahal kalau dibaca putusan nomor 132 PUU 13 Romawi 2015 soal yang mempermasalahkan jenis tindak pidana baru, MK itu bulat semuanya mengatakan bahwa ini bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk membuat jenis tindak pidana baru. 5, kemudian konsisten di dalam putusan nomor 46. Mereka tidak mau membentuk jenis tindak pidana baru. Faktanya, 4 hakim yang dissenting juga sepakat, sebagaimana dikatakan Bu Ketua AILA, bahwa Pak Faisal juga mengatakan bahwa substansinya 9 hakim sepakat. Saya bacakan, hakim yang dissenting sebenarnya sepakat dengan hakim mayoritas. Bunyi dissenting mereka saya ingin bacakan. Menurut hakim yang dissenting, adapun untuk pemidanaannya baik jenis strafsurd maupun besarannya strafmat atau boleh jadi tindakan mat regel yang dapat dijatuhkan kepada pelaku zina, kami berpendapat hal ini merupakan open legal policy pembentuk undang-undang. Baca di halaman 463, 464, 465 dari dissenting opinion. Apa makna open legal policy? Open legal policy, penyerahan Mahkamah Konstitusi kepada pembuat undang-undang untuk sungguh-sungguh melakukan tugasnya membuat undang-undang. Jadi hakim dissenting juga meminta pembuat undang-undang mengatur jenis dan tindakan apa yang berkaitan dengan zina. Tetapi perspektif publik agak berbeda. Kenapa perspektif publik bisa berbeda? Karena baru membaca yang viral langsung memahami seluruh putusan MK itu seperti apa. Bahkan saya dengar tadi Pak Dede juga memahami bahwa ini perlindungan kaum gay. Oh tidak. Tidak ada di dalam putusan soal perlindungan itu. Baca baik-baik. Bahkan kalau mayoritas hakim ini ya ingin melegalisasi LGBT homoseksual, pasal 284, 285, 292 itu akan dibatalkan secara konstitusional. Faktanya pasal tersebut berlaku konstitusional. Jadi ini kesalahan luar biasa. Pemohon sudah mengakui bacanya terhadap putusan ini. Tetapi ada pihak-pihak yang menafsirnya berbeda dengan kepentingan yang berbeda. Begitu Bang Karni menyatakan bahwa ini tidak ada satupun di dalam putusan yang melegalkan homoseksual dan diakui oleh Prof. Uwais, Pak Faisal dan Bu Ketua AILA, saya terbayang satu hal.
yang dosa mencaci maki hakim MK habis-habisan itu bagaimana ya? Belum baca putusan, ya, belum baca putusan sudah mendalilkan. Saya cemas ya, ada ustadz, ada yang non ustadz, ada yang seperti Pak Dede memaknai putusan sebelum membaca putusan. Tapi apakah orang ini bisa disalahkan? Tidak bisa. Yang salah baca putusan, salah menafsirkan putusan, inilah kehidupan kesadaran berkonstitusi kita yang masih belum tumbuh dan berkembang. Apa yang dicontohkan ibu-ibu ini luar biasa. Ini kesadaran berkonstitusi, datang ke MK. Tapi kalau kemudian publik memaknai yang berbeda, tidak ada salah ibu-ibu yang mengajukan permohonan. Kalau belum membaca putusan itu masalah personalnya saja. Yang tidak mau mengenai kesadaran berkonstitusi untuk terus dihidupkan. Jadi yang perlu ditekankan juga kepada publik, MK tidak menyatakan bahwa ini salah alamat. Tapi MK menyatakan ini bukan kewenangan mereka. Itu dua hal yang berbeda. Salah alamat itu alamat palsu. Tapi ini bukan soal kewenangan mereka. Tidak ada soal kompetensi absolut saja di putusan MK itu. Itu juga harus dipahami. Bahwa MK harus dilihat mau menjelaskan kepada publik bahwa ayo kepada lembaga yang menjalankan pembentukan undang-undang menjalankan tugasnya. Nanti kami akan mengoreksi apakah tugasnya itu sesuai konstitusi atau tidak. Nah sekarang Bang Karni, pemerintah dan DPR sedang merancang KUHP. Kalau ada yang bertanya lama sekali, ya ini yang benar tidak menjalankan tugas dengan benar siapa? Ya pemerintah dan DPR. Ya. Mestinya jangan dibawa permasalahan malasnya membuat undang-undang DPR dan pemerintah ke MK. Nah ini kemudian kita harus melihat permasalahan ini secara utuh dan betul-betul baik. Nah saya begitu mendengar Pak Faisal mengatakan pada dasarnya ke-9 hakim secara esensinya sama, tapi yang terkesan kemudian adalah populisnya ruang-ruang yang pendapat yang berbeda. Nah ini juga dikarenakan ketidaksadaran jurnalis ya membuat judul bombastis tanpa terlebih dahulu membaca putusan. Jadi judul yang saya baca pertama itu adalah, dan itu mempengaruhi kita semua termasuk saya, MK melegalkan homoseksual dan LGBT. Lalu di-share habis-habisan tanpa kemudian membaca betul apa yang dimaksudkan MK. Saya bisa membayangkan banyak hakim yang terluka soal ini. Tapi saya yakin kalau para hakim sadar tugasnya dan mereka harus hidup dalam kesunyian, tidak boleh membela diri, maka inilah konsekuensi menjadi hakim itu. Ya. Padahal kalau diperhatikan banyak sekali pakar konstitusi. Saya senang tadi Pak Muzakir tadi sampai begitu dalam kajian konstitusinya walaupun beliau pakar pidana. Ini kan bentuk kesadaran berkonstitusi orang pidana. Hanya memang ada catatan-catatan penting yang harus kita lihat dalam putusan MK ini sebagai bagian yang harus disadari bahwa beginilah cara judicial review itu Bang Karni. Ada hakim yang fokus kepada judicial activism, dia aktif sekali. Pokoknya harus diputuskan. Tapi ada kelompok hakim yang bertahan dengan namanya judicial restraint. Dia mengekang dirinya, bersabar hati. Kapan dia harus memutus, kapan dia tidak harus memutus. Nah, dengan pertimbangan-pertimbangan kebaikan di dalamnya. Nah, itu sebabnya saya mau menekankan bahwa satu, mari kita baca putusan itu baik-baik. Hakim tidak ada melegalisasi homoseksual dan LGBT. Kalau itu dilakukan hakim, tentu saja 284, 285 dan 292 itu akan dihapuskan. Faktanya tidak. Faktanya hakim menginginkan pasal-pasal itu bertahan. Artinya hakim menyetujui in prinsip apa-apa yang ibu mohonkan. Cuman untuk memperluasnya mereka tidak mau. Karena menyuruh
petugas pembuat undang-undang bekerja membuat undang-undang. Nah, yang perlu dilakukan oleh ibu-ibu di AILA, teman-teman yang punya perspektif seperti ini, mari kemudian diwacanakan bagaimana membangun undang-undang yang sesuai dengan keinginan ibu bapak sekalian. Karena begini, di dalam Undang-Undang 12 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan itu, Bang Karni, diwajibkan sebuah undang-undang itu ada naskah akademiknya. Apa fungsi naskah akademik ini? Agar ada kajian yang mendalam, melihat aspek sosiologis, melihat aspek yuridis, melihat aspek filosofisnya. Ruang itu kan tidak bisa didalami oleh hakim MK untuk satu hal ini saja. Tugas ini diberikan kepada pembentuk undang-undang untuk mendalaminya, mengkaji. Datangi pembuat undang-undang, ibu-ibu. Silahkan berikan fakta dan datanya, itu akan harusnya menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat undang-undang untuk membuat undang-undang yang lebih baik di masa depan. Nah, saya ingin juga membaca satu hal yang sangat penting. Jangan sampai keributan riuh rendah hari ini mengenai putusan MK membuat kita lupa bahwa hal-hal penting perlu diperbaiki di MK, termasuk juga masalah etika. Nah, jadi jangan ini jadi pengalih isu, merubah suasana, kemudian dilarikan ke hal-hal yang tidak perlu. Mari baca putusan baik-baik dan mari kita jaga konstitusi kita secara bersama-sama. Demikian Bang Karni. Apa maksudnya pengalian isu? Ada pelanggaran etika. Iya, dalam banyak perspektif kan, misalnya hakim kalau bermasalah ya fokus saja menghadapi masalahnya. Seperti itulah Bang Karni. Terima kasih. Bang Karni. Bang Karni, saya ingin tanya sama beliau. Bang Karni. Pak Amsar. Pak Amsar. Kita kan sama-sama tahu lah. Heri ya. Tadi mengatakan bahwa seperti itulah putusannya. Memang seperti itulah Mahkamah Konstitusi harus mengambil keputusannya, harus dihargai. Pertanyaan saya, bagaimana mengomentari putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana saya kemukakan tadi? Satu adalah tentang izin. Yang kedua adalah bagaimana tentang pra-peradilan. Bagaimana tentang pra-peradilan boleh berkali-kali? Bagaimana tentang... itu nanti simpan untuk Pak Mahfud. Saya jawab saja Bang Karni. Apakah itu bukan membentuk norma-norma? Saya jawab ya. Apakah itu apa yang Bapak ceritakan tentang penambahan norma itu tidak soal tindak pidana baru. Kita menyatakan tapi kewenangan. Soal hukum acara. Bukan. Itu lain. Tunggu dulu Pak. MK menegaskan tindak pidana baru itu tidak bisa diputuskan MK untuk dibuat. Karena itu bukan ruang MK. MK bisa memperluas sepanjang. Nah, ini dalam ilmu teori tafsir konstitusi. Kalau Bapak tidak cukup panjang untuk kita diskusikan hari ini, Bapak bisa baca buku saya soal tafsir konstitusi. Itu satu-satunya. Sudah baca Pak, sudah baca. Nah, sudah baca, maka saya jelaskan. Dalam konsep itu hanya dua pola saja. Satu original intent, satu kemudian non-original intent. Kapan hakim boleh memperluas berdasarkan sudut pandang yang dianut. Dia kalau menganut non-original intent, ya, bukan maksud aslinya, dia akan betul-betul memperhatikan perdebatan pembentukan undang-undang dasar. Pertanyaan saya bukan di sana. Nah, makanya Pak, saya jelaskan bahwa apakah yang saya kemukakan tadi itu bukan salah satu bentuk membentuk norma? Apakah yang tadi bukan norma itu? Bapak benar, hakim MK. Pertanyaan saya, apakah itu bukan membentuk norma? Betul. Jadi ada perluasan apakah norma. MK diberikan kewenangan untuk membentuk norma? Dengan soal kewenangan konstitusional. Saya tidak menyatakan itu. Saya hanya menyatakan apakah hakim MK diberikan kewenangan oleh konstitusi kita untuk membentuk norma? Nah, ini perdebatan lama. Saya ceritakan, pakarnya Charles L. Black menceritakan. Jauh itu. Ini konstitusi kita. Ini saya mau jelaskan supaya Bapak mengerti ya. Charles L. Black salah satu pakar yang mengatakan bahwa apa yang dilakukan MK di dunia ini, bukan di Indonesia saja Pak, itu merupakan pencurian kewenangan legislasi. Maka tidak boleh mereka membentuk positif legislator. Haram hukumnya. Tapi ada pakar lain, salah satunya saya, yang mengatakan boleh memperluas norma
sepanjang kemudian dilindungi oleh konstitusi dan dijelaskan oleh konstitusi. Konstitusi kita Text by pasal text. mana yang menyatakan boleh? Makanya MK MK membentuk norma. kemudian membatasi. Begini Pak, salah satu yang dibatasi MK untuk tidak boleh diperluas untuk melindungi MK sendiri dari abuse of power, dari penyimpangan kekuasaan, adalah tidak boleh kemudian membentuk tindak pidana asli. Catat nih Pak, tidak boleh membentuk tindak pidana baru. Tapi kalau soal kewenangan konstitusional, hak-hak konstitusional, MK punya kewajiban mengembangkannya sesuai dengan spirit the living constitution itu. Baik, terima kasih. Sekarang Pak Ahmad Reddy. Baik, terima kasih Bang Karni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas undangannya. Ada beberapa hal yang menurut saya perlu kita klarifikasi. Tadi misal kaitan dengan bahwa haram untuk menggunakan sinar ketuhanan, bahwa haram untuk kemudian menggunakan dalam konteks agama itu sebagai batu uji di Mahkamah Konstitusi. Bukan Bung Ferry. Artinya teman-teman yang tadi Bung Ade dan saya nggak menyoal Bung Ferry. Dalam konteks ini itu menurut saya juga salah besar Bang. Karena dalam konteks Pancasila sudah jelas di sila pertama itu kan sila ketuhanan yang Maha Esa. Dan kemudian sinar ketuhanan itu tertuang dalam konteks konstitusi sebagai godly constitution. Jelas, kalau kita lihat bahwa MK itu selain kemudian menjadikan undang-undang dasar sebagai batu uji, menjadikan Pancasila sebagai batu uji. Karena memang MK itu berubah sekarang, artinya tidak hanya the guardian of constitution, tapi the guardian of ideology. Mengapa kemudian Pancasila ini menjadi batu uji? Karena Pancasila itu kan tertuang dalam pembukaan. 5 sila itu ada di pembukaan. Dan batang tubuh, pasal-pasal di pembukaan, itu jelas kemudian merupakan terjemahan dari 5 sila ini. Misalnya terkait hak asasi manusia disampaikan tadi. Pasal 28J itu sudah jelas. Silakan ada kebebasan hak asasi manusia, tapi tidak boleh bertentangan dengan norma agama loh. Silakan mau hak asasi manusia apapun, tapi tidak boleh bertentangan dengan norma agama. Bahkan Uni Eropa Bang Karli, negara yang paling dedengkotnya liberalisme, dedengkotnya kemudian hak asasi manusia, pernah ada kasus yang sangat fenomenal terkait mengenai LGBT misalnya. Ada kasus Scholz melawan pemerintah Austria. Scholz meminta kemudian pemerintah Austria itu membolehkan kawin beda agama, LGBT, kawin beda agama. Kawin beda sesama jenis, kawin sesama jenis. Tapi kemudian, bukan beda agama, tapi kemudian oleh peradilan HAM Uni Eropa itu dibatalkan. Alasannya adalah sinar ketuhanan. Karena Austria itu sinar Kristiani itu melekat. Artinya salah besar misalnya dalam konteks tadi saya mohon maaf ke Pak Ahmad Yani ketika bicara hak asasi manusia universal, enggak. Ternyata pengadilan HAM Uni Eropa pun itu mengakui hak asasi manusia yang partikular. Silakan, karena Austria itu sangat Kristiani. Ketika dia melarang kemudian perkawinan sesama jenis, silakan Austria, beda dengan Belanda. Itu kaitan dengan sinar ketuhanan yang kemudian dalam konteks putusan ini itu tertuang dalam 4 hakim ini. Ya, Parih Bidayat dan kawan-kawan itu kelihatan bahwa ideologinya adalah ideologi Pancasila, sila pertama yang kemudian tertuang dalam pasal-pasal. Nah, perkara kemudian perdebatan teknis, wah ini harus diserahkan ke DPR saja. Itu perkara usang Pak Karni menurut saya. Putusan pertama Mahkamah Konstitusi, putusan nomor 1 tahun 2003 ketika MK berdiri, itu isinya positif legislator. Artinya MK kemudian membuat norma baru. Norma apa? Yaitu MK membatalkan Undang-Undang Ketenagalistrikan 20 tahun 2002, kemudian menghidupkan kembali Undang-Undang 15 tahun 85. Ini kan norma baru. Atau zaman Prof. Mahfud, kaitan dengan anak luar kawin, mencicah muhtar. Itu pun kemudian norma baru gitu kan. Prof. Mahfud juga. Prof. Mahfud misalnya ketika jadi ketua MK, dia membuat tindak pidana baru, bukan membuat tindak pidana baru, tapi dalam konteks Undang-Undang Peradilan Anak, yang tadinya pelaku anak itu 8 tahun, dinaikkan 12 tahun. Ini pidana, dinaikkan pertanggungjawaban pidananya. Atau kemudian kaitan dengan yang sangat kejam misalnya, MK mengecualikan azas retroaktif. Perpu terorisme itu dikecualikan. Artinya dalam hal tertentu retroaktif itu bisa ditabas. Ini kan melanggar azas legalitas kalau kita mau lihat dalam konteks hukum pidana gitu kan. Banyak putusan-putusan MK yang kemudian dalam konteks pidana Pak. Misalnya kaitan dengan penghinaan presiden, oleh MK diputus. Yang kemudian harus mengadu itu adalah si presiden langsung. Ini bicara pidana Pak. Artinya ya kalau mau konsisten ya MK juga menurut saya harus dikoreksi juga. Tidak konsisten. Kaitan tadi misalnya Bung Ferry mengatakan kalau kemudian 9 hakim ini atau 5 hakim ini menganggap bahwa
LGBT ini mau dilegalisasi, ya sudah dibunuh saja 284, 285, 292. Menurut saya juga nggak pas, Pak. Karena ibu-ibu ini memohon bukan kemudian pasal ini dibunuh, Pak, tapi pasal ini kemudian diperluas tafsirannya. Pak, ya kan? saya Bentar, Bung Ferry, saya belum selesai. Saya belum selesai. Saya belum selesai. Saya tidak mengatakan. Jadi jelas bahwa dalam konteks misalnya ya, tapi kalau mau ada, 5 hakim ini membatalkan, Anda menuduh dia mengatakan, ya. Saya kasih aja. Karena saya catat nih, misalnya MK kalau mau 5 hakim ini bisa membatalkan gitu kan. Itu saya catat. Jadi begini logikanya. Ya. Kalau hakim MK yang mayoritas ini, ya Anda coba simak ya. Kalau dia menginginkan homoseksual itu hidup, tentu saja pasal ini dihapus. Karena pasal ini berkaitan dengan tindak pidana terhadap pelaku homoseksual, hanya tidak berkaitan dengan adultery. Ya, saya kira nah, jadi kalau Anda memberikan pemahaman ya, seperti itu, salah paham jadinya orang-orang. Ya, belum lagi gini. Anda menjelaskan putusan begini, nomor 1 itu soal ketika pasal kemudian 50 tadi Bung mengatakan bahwa jangan ngomong berdua. Ya, kalau kemudian dalam konteks pembatalan tadi kan memang itu sudah dalam konteks menurut saya tidak pas juga. Misalnya pemohon saja tidak kemudian dalam minta pembatalan, tapi kemudian pasal 284 dimaknai seperti ini, 285 dan 292 diartikan seperti apa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua dalam konteks mencaci maki. Gini Bang Karni, kalau kita bicara hukum itu kan, hukum yang real itu ada di masyarakat. Ketika masyarakat itu merespon habis-habisan terhadap suatu keputusan hukum, berarti ada ketidakadilan yang kemudian diterima oleh masyarakat. Ya kan? Ada ketidakadilan. Dan ini fakta hukum Bang. Artinya ketika dicaci maki, kemudian direspon secara negatif, ini kan akibat bahwa memang dianggap tidak responsif. Bahwa kemudian MK itu hakim-hakimnya harus progresif. Tidak boleh kemudian terkungkung atas azas legisme, kemudian tidak boleh terkungkung dengan kebakuan silogisme dan lain-lain. Harus progresif. Hukum itu untuk manusia, bukan manusia untuk hukum kan? Ketika hukumnya tidak cocok dengan manusia Indonesia, yang kemudian melarang LGBT, kemudian yang melarang zina dalam konteks tidak hanya antara yang sudah menikah, kemudian dalam konteks cabul dan perkosaan laki-laki kepada perempuan. Artinya ada keadilan di masyarakat yang dilukai, ya kan? Apalagi dalam konteks misal tradisi Minang, ini kan sangat menurut saya sangat dalam Bang. Arti dalam konteks bahwa ada keadilan yang dilukai. Saya mohon maaf karena ini menyebut kampung saya. Saya orang Minang. Silakan Bang. Kapan tradisi Minang membolehkan LGBT? Siapa orangnya? Makanya respon. Artinya Anda kan menyebutkan orang Minang. Siapa orang Minang yang membolehkan LGBT? Minang pun ketika reaktif misalnya, kita lihatlah bicara bahwa masyarakat Minang kami tidak membolehkan LGBT. Tidak ada orang Minang, ya? Setuju. Kalau untuk LGBT setuju lah. Bukan hanya masyarakat Minang. Saya orang Melayu Palembang melarang itu. Kalau dia ketahuan kemudian kumpul kebo, diarak Bang. Itu artinya tradisi masyarakat yang kemudian oleh hukum mendukung LGBT. Kami tidak pernah mendukung. Kalau itu salah, berarti saya salah. Kalau itu saya salah. Itu saya salah. Mengaku salah saya terima. Ya. Oke, itu dalam konteks yang orang Minang tadi. Selanjutnya Bang Karni. Di putusan MK, saya lihat dissenting ini sangat bagus sekali, 4 hakim ini mengatakan apabila hukum positif bertentangan dengan kemudian sinar ketuhanan dengan agama, maka kemudian itu harus dimenangkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hukum positif itu tidak boleh mereduksi, menyimpangi, mengurangi sinar-sinar ketuhanan. Kan jelas, agama mana yang kemudian membolehkan kawin sesama jenis? Agama mana yang kemudian membolehkan kumpul kebo? Sebelum ada KUHP Bang Karni, pasal 28245 itu, masyarakat Indonesia tanpa ada aturan hukum pidana pun positif mengatakan bahwa LGBTI, bahwa yang kemudian kumpul kebo itu sudah salah. Tanpa ada KUHP pun. Nah ini yang kemudian oleh 4 hakim konstitusi ini dihidupkan. Bahwa ini loh, jangan bicara mengenai bahwa harus ada negatif positif legislatur. Itu udah basi Bang. Putusan MK pertama saja sudah positif legislatur. Memunduh undang-undang listrik dan kemudian menghidupkan kembali undang-undang yang sudah mati. Itu kan sudah positif legislatur. Nah Bang Karni, yang ingin saya sampaikan bagus dari Pak Zainuddin MZ mengatakan begini, yang zina lo, ya kan? Yang kubul-kubul lo gitu kan? Yang kemudian homoseks lo, tapi ketika azab Allah itu menghukum, tidak hanya lo, tapi gua juga gitu kan. Gitu kira-kira. Makasih Bang Karni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Refli ditanggapin. Bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Karni tidak ingin menanggapi ya, tapi ingin sharing. Hal-hal seperti ini adalah hal-hal yang luar biasa ya. Pro dan kontra pasti sangat kuat.
Saya membaca putusan itu berkali-kali dan saya menemukan fakta bahwa antara 5 hakim sama 4 hakim itu menurut saya sama kuatnya dalam berargumentasi. Jadi jarang sekali dalam sejarah MK itu putusan 5-4. Pernah misalnya terjadi ketika memutuskan untuk membatalkan undang-undang yang memperlakukan undang-undang terorisme untuk bom Bali misalnya. Itu 5-4 juga posisinya. Kemudian mengenai recall juga 5-4. Nah ini juga 5-4. Jadi saya membaca memang luar biasa. Tetapi apa yang ada di MK, saya ingin kembali kepada disiplin ilmu hukum tata negara yang saya pahami. Apa yang ada di MK itu sesungguhnya refleksi saja dari perdebatan-perdebatan constitutional court atau pengadilan yang ada di dunia selama ini. Jadi ada beberapa tema misalnya mengenai tema negatif legislator versus positif legislator. Itu tidak pernah selesai. Kemudian tema judicial restraint sama judicial activism. Itu tidak selesai. Nanti saya jelaskan satu-satu. Kemudian ada juga tema demokrasi dan nomokrasi. Ada juga tema tentang living constitutions dan konsistensi putusan. Ada juga tema mengenai original intent dan non-original intent. Itu tidak pernah selesai. Nah, saya ingin masuk misalnya mengenai satu tema ya, mengenai negatif legislator dan positif legislator. Pada awalnya memang MK itu dimaksudkan sebagai negatif legislator. Jadi pembentuk undang-undang DPR itu membuat norma, tapi tugas MK menguji norma tersebut. Kalau kemudian tidak sesuai dengan konstitusi dibatalkan, kalau sesuai kemudian tidak dibatalkan. Tetapi rupanya eksistensi semacam itu tidak cukup bagi MK. Karena sering sekali ketika MK berhenti pada hanya mengatakan membatalkan norma, ternyata kemudian legislator itu tidak turut, tidak mau ikut. Di Jerman misalnya yang saya pahami adalah kalau MK Jerman itu memutuskan suatu undang-undang bertentangan dengan konstitusi, maka itu akan berlaku kalau sudah ada yang namanya law making process. Yang saya tahu misalnya putusan mengenai bahwa electronic voting itu inkonstitusional. Tapi rupanya DPR-nya tidak kunjung membuat undang-undang. Sehingga walaupun dinyatakan inkonstitusional, prakteknya tetap ada. Seperti itu misalnya. Nah ini terkait dengan yang namanya legal culture. Ketaatan terhadap putusan pengadilan yang di Indonesia masih bermasalah. Bukan karena bermasalah hanya kita tidak taat, tapi kadang-kadang putusan pengadilannya itu juga tidak adil, kadang-kadang begitu. Dan kadang-kadang juga ada konspirasinya. Maka kemudian ketika MK dalam sejarahnya pernah memutuskan, ini panjang ini Bang Karni, nanti dipotong saja. Pernah memutuskan bahwa yang namanya calon independen itu harus ada dan menutup calon independen itu adalah inkonstitusional, maka kemudian oleh DPR didelay selama 1 tahun lebih sampai adanya undang-undang perubahan. Jadi Undang-Undang 32 2004 pada waktu itu diubah menjadi Undang-Undang 12 tahun 2008. Dan selama 1 tahun itu sudah ada beberapa pilkada, ada Jawa Barat, Jawa Timur dan lain sebagainya, yang calon independennya tidak ada. Maka kemudian dalam putusan berikutnya MK mengatakan, wah tidak bisa begini caranya. Karena kalau misalnya dibiarkan pada pembentuk undang-undang untuk mengisi norma yang kosong akibat putusan tersebut, maka bisa jadi mereka tidak akan laksanakan. Maka norma yang dinyatakan inkonstitusional tersebut bisa jadi kemudian norma yang tidak bisa dilaksanakan juga di dalam kehidupan sehari-hari karena ada kekosongan. Nah maka dalam putusan-putusan berikutnya MK tuliskan sendiri. Jadi MK tuliskan sendiri norma-norma itu. Dan banyak sekali putusan seperti itu. Itu satu. Maka kemudian kalau kita bicara tentang negatif legislator dan positif legislator, posisi MK memang susah untuk konsisten. Kadang-kadang mereka sekali-sekali mereka mengatakan kami ini negatif legislator. Tapi dalam kesempatan tidak bisa dong kami hanya sekedar negatif legislator. Nah itu terkait dengan tema berikutnya mengenai yang dikatakan sebagai judicial restraint sama judicial activism. Yang tadi disinggung oleh Ferry Amsari. Di dunia ini juga begitu. Yang namanya hakim konstitusi atau hakim pada umumnya itu harus aktif. Apakah dia lebih menahan diri, mengekang diri.
Itu perdebatan yang tidak pernah selesai juga. Ada suatu masa hakim itu terlalu aktif. Dan biasanya kalau terkait dengan MK adalah MK di negara-negara yang baru berkembang, maju. Di mana struktur masyarakatnya belum solid dan lain sebagainya. Maka ajaran judicial restraint itu sebenarnya di Amerika. Di mana kita tahu bahwa sudah sangat mapan struktur masyarakat dan kemudian legal culture-nya. Kadang-kadang dia mengekang diri, kadang-kadang dia terlalu aktif. MK pernah menuliskan tata cara memilih KTP dan paspor misalnya. Tapi di sisi lain dia kemudian mengekang diri. Jadi itu adalah perdebatan yang memang kita tidak bisa mengatakan bahwa apakah MK harus judicial restraint, apakah harus aktif. Karena sangat tergantung konteks zamannya dan masalah apa yang sedang dibahas. Nah, dalam konteks ini ketika kemudian ada judicial review pasal-pasal dalam KUHP ini, 5 hakim memilih untuk menjadi judicial restraint, tapi 4 hakim memilih judicial activism. Sama sahnya. Nah, saya kan nggak mau mana yang baik atau tidak, sama sahnya ya. Kemudian, tetapi ada tema berikutnya yang kemudian perlu kita refleksikan. Demokrasi dan nomokrasi. Ini terkait dengan azas pemisahan kekuasaan atau pembagian kekuasaan. Jadi separation of powers atau distribution of powers. Kita tahu bahwa kekuasaan dalam negara itu kan diberikan kepada cabang-cabang kekuasaan, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Saya paham pemikiran 5 hakim tersebut. Walaupun MK kadang-kadang tidak konsisten juga. Begini Bang, kalau MK membuat norma pemidanaan baru, maka kalau seandainya ada pihak yang berkeberatan dengan apa yang sudah dituliskan MK tersebut, dia harus kemana mengujinya? Kan tidak boleh terbalik-balik kita. Putusan MK diuji di DPR, kan tidak mungkin. Maka kemudian logika yang benarnya adalah apa yang diputuskan DPR, maka kemudian diuji oleh MK. Apakah sesuai dengan konstitusi atau tidak. Kenapa? Dalam ajaran judicial restraint misalnya dikatakan, hakim konstitusi itu dia lebih mengerti konstitusinya saja. Tetapi dia bukan legislator yang menyerap aspirasi masyarakat. Biarlah legislator yang menyerap aspirasi masyarakat untuk merumuskan norma-norma apa yang penting bagi masyarakat. Maka kemudian mereka bisa menggunakan segala tools untuk menyerap aspirasi masyarakat, termasuk aspirasi kelompok yang pemohon misalnya. Maka kemudian bisa saja kemudian undang-undang membuat apa yang diinginkan pemohon, tapi kalau ada pihak lain yang berkeberatan dia bisa mengajukannya judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Nah itu yang kemudian juga kenapa? Karena belum tentu demokrasi itu benar. Karena demokrasi kan mengandung banyak-banyakan. Makanya kemudian harus ada prinsip negara hukum, tidak hanya negara kedaulatan rakyat. Lalu kemudian tema berikutnya yang penting juga adalah mengenai living constitution dan konsistensi. Itu sama benarnya. Kalau kita meminta MK untuk konsisten, berarti kita ingin mengekang MK. Tidak mungkin. Tetapi kalau living constitution most of the time, setiap saat living constitution, itu juga nanti akan terlalu kacau. Misalnya 2 bulan putusan berubah dan lain sebagainya. Maka kemudian kita harus lihat antara living constitution dan konsistensi itu bukan barang yang kemudian harus MK harus pegang. Apakah dia the living constitutions, apakah dia harus konsisten? Tidak mungkin. Sebagai contoh misalnya yang saya katakan, bahkan yang namanya konstitusionalisme itu sendiri bisa bergerak dari waktu ke waktu. Apa yang kita katakan konstitusional hari ini, bisa jadi besok dinyatakan inkonstitusional. Saya sering kasih contoh misalnya mengenai hukuman mati. Sekarang hukuman mati itu masih konstitusional. Tapi bukan tidak mungkin nanti besok mengatakan bahwa hukuman mati itu inkonstitusional. Sebagaimana banyak negara-negara di Eropa Barat itu menghapuskannya. Nah, karena itu sekarang pertanyaannya adalah apa yang harus kita lakukan dengan putusan MK ini? Ya, ada 3 hal yang ingin saya rekomendasikan dan itu sama sahnya. Kembalikan kepada azas kedaulatan rakyat bahwa kita hidup memilih wakil-wakil rakyat dan wakil-wakil itulah yang harus merumuskan norma yang merupakan aspirasi kita. Yaitu datanglah ke presiden dan datanglah ke DPR. Maka kemudian polanya 3 saja. Kita membuat undang-undang KUHP dan harus diselesaikan cepat.
Walaupun sudah puluhan tahun tapi ya udah nggak akan selesai juga. Itu satu. Udah puluhan tahun, saya nggak yakin juga masa pemerintahan Jokowi akan selesai juga. Tetapi kan ada yang namanya undang-undang perubahan. Undang-undang perubahan itu bisa mengubah hanya satu pasal saja. Kalau pasal-pasal yang dimohonkan pemohon ini mau dimasukkan kepada undang-undang perubahan tersebut, kan sangat bisa. Nah, mudah-mudahan anggota DPR mendengar. Oke? Nah, tetapi kalau ada kelompok masyarakat lain berkeberatan, maka dia ada rooms untuk mengujinya ke Mahkamah Konstitusi. Kan fair. Jadi ada kelompok masyarakat yang mengajukan aspirasi dan aspirasi tersebut kemudian ditangkap oleh anggota DPR, tapi kemudian ada rooms juga untuk menguji. Jadi ada timbal baliknya. Itu yang namanya check and balancesnya ada. Yang ketiga, shortcut. Nah, shortcut ini ngeri-ngeri sedap ya. Yaitu minta ke presiden buat perpu. Minta ke presiden buat perpu. Silakan tepuk tangan dulu. Minta ke presiden buat perpu, lalu kemudian kira-kira kita testing the water, ya kan? Kira-kira ada nggak yang nolak, ya? Kalau ada perpu yang mengatakan bahwa ada perluasan pasal zina, ya, ada perluasan pasal pemerkosaan, dan ada perluasan pasal pencabulan. Nah, siapa tahu jangan-jangan tidak ada juga yang menolak. Tapi kalau ada yang menolak, masih ada perjuangan politik. Political check di DPR untuk menolak atau tidak menolak perpu. Lalu kemudian ada judicial check di Mahkamah Konstitusi yang kemudian bisa mengecek perpu tersebut apakah dia adil, konstitusional atau tidak. Nah, saya kira itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh bertanya Pak Karni? Tanya sedikit ya Mas. Tapi kita udah jam 2, masih 2 lagi Pak. Pemirsa, cerita berikut ini cerita kedua malam ini. 1975 ada seorang yang menyelamatkan Presiden Amerika, Gerald Ford. Kalau nggak salah dia mau dibunuh waktu itu. Namanya Oliver Sniper. Oliver berhasil menyelamatkan Ford. Tapi media Amerika bingung. Kenapa tidak ada penghargaan sama sekali dari presiden atau dari pemerintah terhadap jasa orang ini. Dan dia seolah-olah tenggelam beritanya. Akibatnya wartawan mensurvei atau menginvestigasi dia. Dan mencari tahu ada apa di balik ini. Rupanya dia ini gay, homoseksual. Nah karena itu dia tidak ingin di blow up beritanya. Dan rupanya pemerintah juga mengerti keadaan orang ini. Tapi publik Amerika ketika itu anti terhadap homoseksual. Dia dibully sampai dia juga depresi. Dan akibatnya dia berhenti kerja dan tidak ada yang mau terima dia bekerja. Dia jadi alkoholik. Akhirnya dia meninggal setelah 10 hari merenggang nyawa sendirian tanpa diketahui orang dan meninggal di kamarnya. Ketika wartawan datang dan pintu rumahnya dibuka, pintu kamarnya dibuka, apartemennya dibuka, di dinding rumahnya itu penuh dengan berita-berita dari dia menyelamatkan Gerald Ford sampai dia dibully. Dia tempel semua di dinding. Dan yang menarik di tengah-tengah semuanya itu ada bingkai, dan itu penghargaan Presiden Amerika yang selama ini dia tidak diketahui oleh publik. Dan karena itu publik menginvestigasi dia.
dan dia akhirnya meninggal dalam tragis. Bagaimana sikap kita dan bagaimana mengartikan ini, saya serahkan kepada pemirsa. Kita rehat sejenak.